mungkin booster UKM dan ke kota lain. Berarti selama berapa hari itu Pak? Seminggu lebih? Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober lebih 40 hari ya. Bapak Presiden ke IKN tuh biar pembangunan cepat atau bagaimana sih Pak? Ya beliau kerja di sana sambil mengundang. Informasi dari Kementerian Agama yang menegaskan tidak ada intervensi terhadap sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat dalam temuan Pansus Haji. 3.000 jemaah haji berangkat tanpa melalui masa tunggu. Juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi, menyatakan pengisian kuota haji khusus terbagi dalam beberapa tahapan. Di tahap pertama ada jemaah yang karena berbagai hal tertolak sistem atau gagal sistem, tapi kemudian bisa masuk tahapan berikutnya. Begitu seterusnya hingga tahap terakhir. Dan di tahap terakhir inilah masih ada sisa kuota sehingga bisa dipakai untuk 3.500 jemaah. Jadi secara otomatis jika ada yang tertolak, maka nomor berikutnya akan naik atau masuk ke dalam sistem. Kementerian Agama juga menegaskan tidak ada tambahan biaya dari Kementerian Agama bagi haji khusus. Itulah akhirnya jumlah di total itu 3.500 gitu. Jadi dia mengisi secara otomatis sistem itu akan naik. Yang atas tertolak misalnya karena ada kegagalan, nomor berikutnya naik. Nah, tapi Mbak Ana, 3.500 itu apakah dimintai biaya tambahan lagi? Setahu saya sih enggak ya gitu, karena memang penyelenggara itu kan haji khusus itu ada di travel gitu. Kalau dari Kemenak memang tidak ada tambahan apa-apa. Kepentingan kami adalah penyerapan kuota supaya maksimal, karena ini juga adalah saran dan rekomendasi dari evaluasi tahun lalu dari DPR sendiri gitu. Sementara itu, Ketua Pansus Haji Nusron Wahid menilai kuota tambahan haji banyak diberikan kepada jemaah haji khusus. Menurut Nusron, jemaah haji reguler hanya diberi waktu singkat memenuhi persyaratan dan pelunasan. Ketika ada PIHK atau penyelenggara atau travel travel ngajuin kepada tim verifikator di bawah penyelenggara ibadah haji khusus itu, ada yang di ACC, ada yang tidak. Padahal mereka juga memenuhi syarat yang sesungguhnya. Dan yang tidak di ACC, yang di ACC pun itu ditaruh di corner atau dalam posisi sulit. Artinya seperti apa? Diminta hanya melengkapi, melunasi dalam waktu 3 hari. Jadi dalam waktu singkat itu harus melunasi. Ya, kalau jamaah biasa. Kalau misal dia di travel itu harganya 25.000 $, ada 20.000, ada 30.000. Kalau menambah uang segitu dalam waktu 3 hari. Dari mana uangnya begitu ya? Itu kan kalau yang haji itu pejabat-pejabat Kemenak atau anggota DPR mungkin bisa. Pansus Haji DPR hari ini kembali menggelar rapat untuk menggali keterangan soal adanya dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji 2024. Lebih lengkap kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, yang memantau jalannya rapat di gedung DPR. Putu, ini Pansus gelar rapat kembali dengan jajaran Kementerian Agama. Kalau kali ini apa yang digali? Masih sama, tapi khususnya adalah pengerucutan tentang dugaan pelanggaran. Kalau sebelumnya ini masih dicari jenis pelanggarannya apa, apakah bentuk administratif atau justru ada pelanggaran pidana. Nah, kalau sekarang, apalagi setelah kemarin sudah melakukan sidak, Pansus Haji ini sudah lebih spesifik terkait dengan dugaan gratifikasi. Karena tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu anggota Pansus, Marwan Jafar, yang tadi sempat memberikan keterangan bahwa dari beberapa pihak yang dipanggil, baik itu dari agen travel, kemudian ada saksi-saksi yang memang ini antara calon jemaah atau yang sudah pernah berangkat, ini juga sudah dimintai keterangan, kemudian juga ada bagian dari Kementerian Agama, dan salah satunya yang sekarang ini masih berlangsung adalah verifikator yang tugasnya adalah menginput data dan lain-lain. Ini juga memberikan arah yang sama, yaitu ada intervensi atau ada abuse of power, bahkan bahasanya Marwan Jafar tadi, di mana ada sekitar 3.500 jemaah haji atau calon haji yang bisa berangkat, padahal ini masih 0 tahun masa penantiannya untuk berangkat haji. Dan tadi juga disampaikan bahwa verifikator dalam hal ini memang ini juga coba digali, seperti juga kemarin pada saat mempertanyakan
tupoksi atau tugas dan juga fungsi dari badan penyelenggara haji, apakah memang bisa mengatur, memiliki kewenangan untuk mengatur, memilih jemaah haji mana saja yang diberangkatkan, jumlahnya berapa, dari daerah mana, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Tapi sama hasilnya bahwa verifikator yang saat ini sedang berdialog dengan Pansus Haji ini hanya bisa menginput data saja. Sementara tadi juga ada pengakuan bahwa ada surat resmi dari Direktorat terkait dengan pemilihan jemaah haji. Kalau mengutip bagaimana pernyataan dari anggota-anggota yang mengikuti rapat soal hak angket haji ini, khususnya haji khusus, memang arahnya adalah kewenangan yang kemudian dimunculkan ini berjenjang. Jadi bukan pada tahap verifikator atau juga pada operator, tapi ada di tingkat-tingkat pemegang kewenangan, dan apa yang dilakukan ataupun juga bentuk abuse of power yang tadi sudah disampaikan ini diketahui oleh Menteri Agama. Jadi yang coba dilakukan selain melakukan verifikasi terhadap saksi-saksi, Pansus Haji ini juga mengusulkan untuk mengundang para penegak hukum, baik itu dari Polri ataupun juga dari KPK, karena kalau memang ada indikasi gratifikasi, maka dalam hal ini DPR tidak memiliki kewenangan ya untuk mengusutnya secara pidana ataupun juga mengusut dengan tindak pidana korupsi. Tapi yang kemudian punya kewenangan itu tentu saja penegak hukum, baik itu dari Polri ataupun juga dari KPK. Nah, ini memang belum ada keputusannya karena masih didiskusikan di dalam apakah nanti pada pertemuan selanjutnya Pansus Haji ini bisa mengundang para penegak hukum untuk meminta tanggapan, dan juga tentu saja nanti ini akan masuk dalam rekomendasi dari Pansus Haji apakah nanti bisa dilakukan atau pindah begitu ya dari yang tadinya terkait dengan Pansus Haji ini pindah ke ranah pidana ataupun juga ranah tipikor. Yang jadi masalah utamanya adalah Audrey, yang pertama terkait dengan komposisi, di mana yang seharusnya kuota haji tambahan ini tetap lebih banyak untuk haji biasa supaya para calon-calon jemaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun ini punya kesempatan yang lebih banyak karena kuotanya bertambah. Tapi Menteri Agama dalam hal ini Yakut Khalil ini juga memiliki kebijakan yang berbeda, yaitu membuat komposisi dari 80-20% menjadi 50-50, di mana kuota biasa dengan kuota khusus ini sama jumlahnya. Kemudian yang kedua, hal ini juga tidak dibicarakan dengan DPR karena sebelumnya kesepakatan dengan DPR adalah mengacu pada undang-undang di mana ada 80 dan juga 20%. Tapi ini berbeda dan tidak didiskusikan. Makanya ada Pansus Haji, dan yang terbaru tentu saja tadi apakah nanti bisa memanggil penegak hukum untuk dihadirkan ke DPR, dan juga ini berdampak pada rekomendasi yang nanti akan dikeluarkan oleh Pansus Haji. Audrey. Dari rapat Pansus Haji di gedung DPR, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan. Saudara, masih soal Pansus Haji DPR, di mana ini dinyatakan telah menemukan adanya sejumlah fakta terkait penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus menemukan 3.500 calon jemaah haji langsung berangkat tanpa melewati masa tunggu. Pansus Hak Angket Haji atau Pansus Haji DPR menemukan ada 3.500 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa melalui masa tunggu yang seharusnya atau memiliki masa tunggu 0 tahun. Untuk mengklarifikasi temuan ini, Pansus Haji melakukan sidak ke Gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Kementerian Agama. Tiba-tiba ada orang yang 0 tahun berangkat. Banyak loh, 3.503 orang mendaftar 2024, berangkat 2024. Menurut mereka ini sisa, jadi masih ada kuota yang tersisa. Tapi nyatanya sudah diberangkatkan Januari ada 2 tahap, Februari ada 3 tahap, Maret ada 2 tahap, Mei ada 2 tahap, Juni ada 1 tahap. Ini semuanya ada yang 0 tahun. Jadi logika kita tidak bisa menerima apa yang mereka sebut sisa. Pansus Haji DPR menduga ada pihak yang mengutak-atik sistem komputerisasi ibadah haji atau Siskohat. Bahwa Siskohat yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol, tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa. Baik itu di sistem yang Siskohat untuk reguler maupun Siskopatuh yang untuk haji khusus, semuanya bisa. Nah, tentu di sini akan ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini, dirubah itu siapa? Kalau
jawaban dari Hasan Afandi yang kita jumpai tadi, mereka menerima yang matang saja. Ada tangan-tangan lain, misalnya Subdit Haji khusus memberikan kepada petugas Siskohat. Nah ini pertanyaannya, yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak. Kalau di atasnya berarti direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri. Ya di antara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi carut-marutnya haji di tahun 2024 ini. Sementara Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Kementerian Agama, Hasan Afandi menyatakan, pihaknya hanya memasukkan data calon jemaah haji ke Siskohat setelah menerima data dari Subdit Haji Khusus Kementerian Agama. Kenapa 3.500 itu kemudian bisa masuk? Itu menurut saya kami tidak punya kewenangan untuk kemudian menghubungi, karena bukan di kami, Bapak. Izin, Pak. Ada di kami menerima di mana? Sebut aja di mana. Kami menerima daftar nama jemaah berhak lunas optimalisasi tersebut itu dari Subdit Haji Khusus. Kasubdit Haji Khusus. Dari Subdit Haji Khusus. Lantai dua. Bagaimana prosesnya di sisi mereka? Kami terima data bersih dari usulan-usulan itu. Saat ini masa tunggu haji reguler Indonesia berkisar 11 hingga 47 tahun. Sebelumnya Pansus Haji telah meminta keterangan dari pihak travel penyelenggara haji dan perwakilan Kementerian Agama, namun pihak Kementerian Agama tidak hadir. Menurut rencana, Pansus Haji DPR juga akan memanggil Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk meminta keterangan terkait penyelenggaraan haji tahun 2024.